Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, masih bersama saya Abdul Rauf di channel sebentar Airo Perspektif. Oke, sip. Jadi video ini beda dengan video yang kemarin ya. Karena kalau video kemarin saya masih mengeditnya di aplikasi editor edit video, tapi pada video ini saya langsung live gitu ya. Jadi saya menggunakan OBS, makanya tadi seperti transisinya harus masih dipites terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak langsung seperti contoh ini. Nah itu tolong di subscribe itu ya, di like dan di subscribe gitu ya. Jadi nggak langsung, tampilannya nggak sesuai dengan harapan lah, tapi semoga itu tidak mengurangi pemahaman apa yang dapat kita ambil dalam video pada kali ini. Dan pada video ini saya akan tetap mengambil sebuah tema yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam perspektif atau sudut pandang, yang mana nanti dengan itu kita memahami dua sudut pandang itu, kita tidak mudah untuk saling menyalahkan gitu ya. Terutama di masa sekarang ini, sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan gitu ya. Di sekarang tanggal 30, jadi besok tanggal 31, besok lagi tanggal 1. Nah, biasanya di awal bulan Ramadan itu terdapat perbedaan untuk memulai Ramadan, mulai puasa itu adanya perbedaan. Nah, baik itu di Muhammadiyah, NU atau dengan yang lainnya. Maka di sini saya akan mencoba untuk membahas ya tentang ru'yatul hilal itu seperti apa, tentang wujudul hilal itu seperti apa, hisab itu seperti apa, sehingga nanti dengan seperti itu kita tidak saling menyalahkan gitu loh. Oh, kau itu salah, sebenarnya itu gini ya, nggak seperti itulah. Jadi langsung saja biar videonya nggak terlalu panjang-panjang ini ya. Subscribe dulu. Oke, transisinya. Oke, langsung. Jadi di sini saya menggunakan komputer tampilannya. Ini sebenarnya saya kecilkan dulu sebentar ya. Bukan. Ya ini karena live, jadi nggak bisa diedit ini. Oke, saya kecilkan dulu tampilannya. Ini saya akan menampilkan tampilan dari monitor saya. Ini adalah tampilan layar ya. Karena di sini nanti kita akan mensimulasikan, maka di sini saya membutuhkan tampilan layar ya. Maka itu di sini saya yang pertama menginstal aplikasi Nock. Aplikasi Nock ini adalah emulasi Android ya. Jadi Android yang ada di dalam komputer. Saya nggak akan menjelaskan itu, nanti malah belajar TIK ya. Jadi intinya di komputer saya yang saya pakai ini ada Androidnya. Ini Androidnya, aplikasi Nock-nya. Kalau teman-teman sahabat semuanya sudah punya HP Android, ya tinggal diinstal aplikasi yang dibutuhkan aja, yaitu namanya Ski Portal ini. Ya, ini tampilannya. Nanti kita akan mencoba untuk menerawang, seperti yang saya sampaikan tadi, menerawang kira-kira hasil ru'yah pada tanggal 1 itu hasilnya seperti apa sih gitu loh ya. Jadi kita terawang terlebih dahulu. Nah, dari tanggal 30 hebat ya. Makanya di sini saya nggak bisa menggunakan teleskop, jadi harus pakai aplikasi. Karena dengan aplikasi Skimap ini bukan iklan ya. Dengan aplikasi Skimap ini saya bisa untuk melihat, mengetahui posisi benda langit atau benda-benda langit itu ya, baik itu bintang, bulan atau matahari, itu ketika menit sekian, detik sekian itu berada di posisi mana gitu loh. Sehingga nanti dengan seperti itu kita bisa mengetahui apakah hilal itu sudah terlihat atau belum gitu. Maka di sini saya akan mempraktekkan mulai dari awal ya, mungkin bisa diikuti teman-teman semuanya gitu ya. Akan tapi saya garis bawahi dulu bahwasanya video ini adalah video simulasi gitu ya, simulasi, bukan video yang sudah jelas sebenarnya. Karena untuk mengetahui puasa itu kapan, itu harus melihat hilal yang asli ya, ru'yatul hilal yang asli, tidak cukup dari aplikasi seperti ini. Karena meskipun aplikasi ini sudah dikatakan 98% itu akurat, karena kita masih membutuhkan hasil sidang isbat yang sebenarnya. Maka perlu saya sampaikan, lihat video ini sampai selesai, jadi jangan dipotong, karena nanti ketika dipotong kok takutnya oh ternyata hari Sabtu sudah
puasa, padahal sedang isbatnya mengatakan hari Minggu kan gitu. Jadi jangan dipotong, jadi lihat video ini sampai selesai. Langsung saja. Jadi dalam Islam itu terdapat dua metode untuk menentukan awal bulan, terutama bulan suci Ramadan yang akan kita masuki besok itu ya. Yaitu ada dua metode, yang pertama metode hisab, yang kedua adalah metode ru'yah. Hal itu sebagaimana dalam sebuah hadis ya, hadis Rasulullah ini sudah saya siapkan ya. Dalam sebuah hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal, gitu ya. Saya hapus dulu, saya garis bawahi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kita berpuasa atau berbuka atau Ramadan itu ketika kita sudah melihat hilal. Fa in huma alaikum, apabila itu tertutup ya, entah itu oleh mendung, fa akmilu iddatas salasina yauman, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 ya. Maka dengan hadis ini terlihat ada dua cara. Cara yang pertama adalah ini, ru'yah ya, ru'yah atau melihat hilal itu. Cara yang kedua adalah ini, fakmilu iddatas salasina yauman, sempurnakan 30 hari gitu. Jadi ada dua cara ya, ru'yah dan hisab. Yang pertama ru'yah, yang kedua hisab itu. Maka di sini saya akan menjelaskan kedua-duanya, baik itu yang ru'yah ataupun yang hisab, baik itu yang ru'yatul hilal ataupun wujudul hilal seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Muhammadiyah. Baik, langsung saja. Jadi dari hadis ini maka kita atau mungkin PBNU atau pemerintah itu akan mencoba untuk melihat hilal ketika tanggal 29 Sya'ban ya, yang mana tanggal 29 Sya'ban itu bertepatan pada tanggal 1 ya, 1 April 2022 besok. Sekarang tanggal 30 ini ya. Jadi langsung aja biar nggak lama-lama, kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 1 April ini. Oke, sudah. Jumat 1 April 2022. Ini tanggal 29 Sya'ban atau tanggal hijrahnya 29 Sya'ban. Maka nanti ketika tanggal 29 ini, ketika sudah maghrib, maka dari tim ru'yah, kemudian PBNU dan pemerintah itu akan melihat hilal itu terlihat apa tidak. Andaikan hilal itu terlihat, maka bisa dipastikan nanti malam kita sudah tarawih, besok tanggal 2-nya itu sudah puasa. Tapi kalau sampai belum terlihat, maka nanti malam kita belum tarawih, besok baru tarawih, dan besoknya hari Minggu itu baru puasa, gitu ya. Maka kita coba praktek secara langsung saja menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi Ski Portal. Jadi tampilannya seperti ini, langsung saja ya. Jadi biar nggak lama-lama, ini pertama kita rubah dulu ininya. Nah, pakai trans ini aja. Nah, pakai ini aja. Jadi biar terlihat benda-benda yang ada di bawah tanah itu biar terlihat ya. Kalau tadi kan nggak kelihatan, ini kan bisa terlihat ya. Kemudian ini mungkin startnya, bintangnya saya hapus, nggak usah bintang-bintangan. Cukup bulan dan matahari, yang penting bulan dan matahari. Mana bulan? Hei, bulan. Ini. Oh, ini bulan. Ini bulan, ini matahari. Oke. Jadi ini pada tanggal 1 April jam 3.34. Berarti jam sebelum subuh ya, AM ini. Berarti jam 3 ini berarti masih subuh, jam 4 subuh. Kita coba, kita mulai dari pagi. Ketika pagi jam 1 itu bulan, kita play ya, dan matahari ya, mulai terbit di ufuk E itu adalah etan. Etan itu bahasa Indonesianya apa? Timur ya. Jadi terbit dari timur. Yang mana pada tanggal 1 itu bulan itu terbit lebih dahulu daripada matahari yang di belakang gitu ya. Ini adalah Merkurius, Kak. Kalau saya bahas saja Merkurius. Konsen ke bulan sama matahari. Di sini pertama bulan terbit terlebih dahulu. Ya, terbit. Kelihatan bulannya. Andaikan ini bayangkan kita ada di laut atau di tanah yang lapang ya. Ini mungkin sama ini di lapangan gitu aja lah. Di lapangan yang luas, hijau ini lapangan, hitam ini langit gitu ya. Nah, ini bulan mulai terbit terlebih dahulu, kemudian selang beberapa menit ini matahari terbit. Jadi duluan bulan daripada matahari. Ini pada tanggal 1 April atau 29 Sya'ban.
Kemudian kita play aja. Akhirnya bulan dan matahari itu terbit beredar bersamaan ya. Kalau dari bumi terlihat bersamaan gini. Akan tapi lama kelamaan matahari itu lebih mendahului daripada bulan ya. Jadi bulannya diselip oleh matahari. Kenapa? Karena pergerakan matahari itu lebih cepat daripada pergerakan bulan kalau dilihat dari bumi. Kalau dilihat dari bumi itu matahari itu muter lebih cepat daripada bulan. Ya gak percaya, mungkin teman-teman semuanya ada yang kurang penggawaian gitu, bisa dicoba mulai dari pagi sampai sore dicek bulan dan matahari itu terbit bersamaan, kira-kira cepetan dinggo gitu ya. Kalau di aplikasi ini cepetan matahari, dan memang seperti itu. Kenapa? Karena bulan ini masih berputar pada bumi ya. Perputaran ke bumi itu sesuai dengan rotasi bumi, makanya nanti terlihat kesannya itu seakan melambat gitu ya. Karena bulan selain memutari bumi juga berputar di porosnya kan gitu, sehingga terlihat seperti melambat. Makanya ini diselip oleh matahari. Maka terus berjalan mulai jam 12 melaku nang dari tadi etan ya. Itu kok etan sih rek. Dari berjalan terus jam 1, berjalan terus siang jam 2 ya. Kita perhatikan saja, ini ada planet ini nggak usah dihiraukan ini ya. Ini ada planet-planet lain-lain itu ya. Nah ini sampai jam 4, kita zoom aja. Sudah, kita stop tag. Oke, ini sudah mau maghrib ini. Maka di sini matahari terbenam terlebih dahulu. Tadi bulannya terbitnya dulu, tapi di sini tenggelamnya setelah matahari kan gitu. Anggap ini lautan lah, laut di pantai gitu ya. Kita melihat mau meru'yah di pantai gitu samanya. Jadi matahari mulai tenggelam, kita jalankan pelan-pelan. Mulai tenggelam terus disusul di belakangnya itu bulan. Tek 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 tek. Oke, sudah. Kita zoom aja biar lebih tepat. Oh, kebanyakan. Tek, ditenggelam tek. Dikit lagi. Udah ya. Oke, sudah. Nah, ketika matahari sudah benar-benar tenggelam seperti ini loh. Seperti ini. Nah, wis ini. Maka ini kita masuk waktu maghrib ya. Masuk waktu maghrib. Maghrib itu ketika matahari terbenam plek gitu ya. Ini jam berapa? Jam 5.34. Ya, kita lihat aja di Google itu jadwal sholat Malang. Kita ambil yang 30 hari. Ini tanggal 1 April ini maghrib jam 17.34. Bener. Berarti Google nggak ngapusi ini. Jam 17.34 pas waktu maghrib tanggal 1. Di aplikasi juga sama jam 5.34 ya. 17 itu kan jam 5 toh. Berarti sama. Maka ketika matahari sudah terbenam plek ini, tenggelam semuanya. Jadi ketika kita di pantai itu sudah nggak melihat matahari, cuma tinggal melihat cahayanya ini aja. Maka disitulah waktu untuk meru'yah hilal. Ru'yatul hilal itu dilaksanakan. Jadi ketika matahari sudah terbenam itu sudah saatnya untuk ru'yatul hilal. Maka yang pertama di sini nanti kita akan mendapatkan data dari BMKG ya, dari badan-badan antariksa itu jarak antara letak altitude ya, ketinggian bulan dengan ufuk ini berapa gitu ya. Ini enggak ada rata-ratanya ya. Jadi letak antara bulan ini dengan ufuk sih, horizon itu tingginya ini berapa? Tingginya ini. Kalau tingginya itu 7 derajat, maka hilal itu akan terlihat gitu ya. Tapi kalau tingginya itu di bawah 3 derajat, itu nanti akan sulit terlihat. Jadi kalau 7 derajat itu dilihat dengan mata telanjang tanpa teleskop itu sudah terlihat sabit, jadi hilalnya sudah terlihat ya. Tapi kalau itu di bawah 3 derajat atau mungkin 2 atau 1 derajat, itu maka harus butuh bantuan teleskop. Maka kalau mungkin 1 derajat itu malah nggak mungkin kelihatan itu hilalnya gitu ya. Maka kita lihat dulu datanya berapa. Kita lihat caranya gimana. Di sini monnya diklik, kemudian diklik info. Ya, di sini ada altitude ini.
tinggi, oh ini tingginya 158, ini tadi sudah pas ya, sudah. Karena kalau maghribnya nggak pas itu nanti ininya nggak pas. Ini sun ya, kita klik jadi biar pas ya, klik info kemudian sunnya pilih sunset. Ini sunset jam 5.34. Nah, udah berarti ini waktu maghrib pas jam 5.34 lebih 10 detik. Baru diklik bulannya, klik info, lihat tingginya berapa. Tinggi bulan yaitu 2 derajat ini ya, 2 derajat, beda 1 detik aja sudah beda derajatnya ya. Jadi beda berapa detik tadi itu ya. Jadi ini tingginya 2 derajat di atas horizon. Jadi tingginya bulan ke horizon ini, ke lautnya, batas laut yang kita lihat itu tingginya 2 derajat. Maka kalau 2 derajat ini kemungkinan tidak akan terlihat ya. Kecuali dengan teleskop, saya nggak tahu, belum nyoba itu ya. Tapi kalau batas minimal katanya Kementerian Agama itu tadi saya sempat browsing juga. Ini Kemenak mulai gunakan kriteria baru hilal awal bulan Hijriyah, yaitu ini ketinggian hilal ini minimal 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Jadi ketinggian hilal itu harus 3 derajat. Ini aturan yang terbaru ya, menurut Mabims gitu ya. Jadi harus 3 derajat. Sedangkan hilal pada saat tanggal 1 April itu ketika maghrib itu tadi kita cek cuma 2 derajat. Maka ini belum tentu terlihat apa tidak ketika kita di lokasi yang asli gitu ya. Ketika pada tanggal ini yang asli melihat bulan yang asli itu belum tentu terlihat apa tidak. Kalau kita zoom coba ini, kalau andaikan kita punya teleskop samanya, kita zoom ini ya. Kita zoom terus, maka di sini ya ini sangat tipis sekali. Hilalnya terlihat sangat tipis sekali ini. Kenapa? Karena letaknya bulan tadi itu terlalu turun ya, cuma 2 derajat itu. Andaikan bulan ini agak tinggi waktu maghrib, waktu matahari terbenam, bulannya kok agak tinggi di atas sini 7 derajat, maka nanti akan terlihat ini sabitnya seret gitu, seret gini. Kalau saya perbesar aja ya, andaikan ini agak tinggi nanti akan terlihat di sini nyelirit gini sebelah kanan bawah sini. Kenapa? Karena mataharinya sebelah kanan bawah kan gitu, maka di sini akan terlihat sabit mulai keluar ini gitu ya. Nah, kenapa kalau cuma segini itu belum terlihat, maka nanti kalau seperti ini saya nggak bisa memutuskan ini ya, karena kalau dilihat secara dari aplikasi itu belum terlihat secara jelas, maka harus menunggu sidang isbat ya. Jadi saya nggak jadi memutuskan ya, memutuskan sekarang ini bulan sudah masuk Ramadan tanggal 2 apa hari Minggu, itu nggak bisa. Karena ini karena tingginya cuma 2 derajat. Jadi tinggal kita lihat saja nanti infonya dari sidang isbat gitu ya. Tapi andaikan ini 7 derajat ini insya Allah bisa dimungkinkan, kemungkinan itu tanggal 2 sudah puasa, sudah Ramadan gitu. Tapi karena ini masih 2 derajat maka belum yakin saya. Jadi tunggu aja informasi. Karena apa? Karena kita berada di Malang ini ya. Tempat kita melihat ini di Malang. Andaikan kita mungkin di daerah lain, di daerah utara atau di Papua atau di mana, Aceh itu ya, bisa jadi mungkin ini terlihat hilalnya ya, karena sudah beda lokasi kan gitu dong. Bisa jadi terlihat hilalnya. Maka kalau sampai di Aceh itu terlihat, maka kita ya besok sudah puasa, tanggal 2 itu sudah puasa. Tapi karena ini kita di Malang surveinya ya, simulasinya berada di lokasi Malang ini, maka ini masih belum terlihat dari Malang, sangat tipis sekali itu ya. Jadi itu, maka ini adalah bulan baru ya, bulan baru. Tapi rembulannya itu sudah agak lama gitu ya. Beda ya antara bulan dengan rembulan. Saya bedakan. Kalau ini yang bundernya ini saya kasih nama rembulan dah. Kalau bulan itu berarti bulan itu ya, bulan Januari, Februari, Saban, Ramadan itu ya. Jadi rembulannya itu rembulan sudah agak lama, bulannya bulan baru gitu. Andaikan ini sabitnya sudah terlihat. Lah, rembulan barunya di mana gitu? Rembulan barunya di mana? Itu kita undurkan lagi ya. Kita undurkan lagi kepanten. Kita harus ya. Kita undurkan lagi jamnya ya. Ke jam berapa ini? 10 ini ya. Kemudian kita klik info.
Oh ini di bulan ya, bener. Kemudian setelah info diklik next new moon. Ini next new moon, bulan baru. Red. Oh. Nah, tanggal 1 April 2022 jam 1:24:37. Ini adalah bulan baru. Kalau bahasanya dalam falak itu, orang-orang yang hisab itu namanya istima ini ya. Jadi istima atau bulan baru, atau dalam bahasa istilahnya orang-orang yang luar negeri ya, NASA itu konjungsi gitu ya. Di istima atau konjungsi itu pada jam 1:24. Berarti ini saya jelaskan konjungsi dulu aja dulu lah. Jadi konjungsi itu adalah momen dimana antara matahari, bulan, dan bumi yang sedang kita injak itu berada di garis lurus secara horizontal. Ini saya tadi sudah ada di sini tadi ini. Jadi matahari, bulan, bulan di sini bulan, kemudian di sini ada bumi. Ini dalam satu garis lurus. Ini namanya ijtima. Maka kalau seperti itu kan kemungkinan itu bisa terjadi gerhana. Ijtima atau konjungsi itu kemungkinan bisa terjadi gerhana. Kenapa? Karena dalam garis lurus kan gitu. Cuma bisa jadi tidak gerhana gitu. Kenapa? Karena ini saya zoom aja ini. Karena orbit dari bulan itu tidak lurus, nggak seperti ini ya. Nggak seperti ini. Nah, ini enggak. Tapi rada mencelek seperti ini. Ya. Maka kalau pas situasinya seperti ini, gambar yang atas ini, meskipun lurus, kalau dari atas itu terlihat lurus, cuma orbitnya pas di bawah, maka ini tidak menjadikan gerhana matahari, tidak ya, meskipun konjungsi istima, tapi tidak terjadi gerhana. Kenapa? Karena bulannya pas pada bawah, di bawah. Tapi kalau sebelah ini, yang ini, ya ini, maka ketika istima atau konjungsi itu pas terjadi gerhana matahari gitu ya. Jadi ketika istima terjadi gerhana matahari. Kenapa? Karena lintasannya pas di tengah-tengahnya, baik itu lurus secara horizontal maupun secara vertikal. Itu. Jadi seperti itu. Jadi istima itu adalah momen ketika antara matahari, bulan, dan bumi yang kita injak ini itu dalam garis lurus gitu. Kalau di sini jam segini kelihatannya kayak nggak lurus ya. Kenapa? Ya karena kita berada di Malang ya. Entah kalau mungkin di Amerika sana, pokoknya kalau dilihat dari luar angkasa itu kelihatan lurus gitu ya. Ini pada jam sekian ini. Maka inilah yang membedakan dengan yang Muhammadiyah itu wujudul hilal ya, wujudul hilal. Kalau wujudul hilal ini gini ya. Ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 April 2022 jam 1 ini mulai ijtima, mulai bulan baru. Kemudian bulannya berjalan terus. Ya Allah kebanteran. Kok tanggal sekian. Nah, kemudian mana rek bulan ini mangko. Kode isor. Oh iya M do. Nah ini. Nah, kemudian setelah itu bulan dan bumi bulan dan matahari itu turun gini. Pelai yang dari menit ini loh lah. Turun dan tenggelam di horizon. Red. Oke. Tek sampai tenggelam sempurna. Ini kelebihan ini. Kalau kelebihan itu nanti hasilnya juga nggak akurat. Jadi kita klik aja sunset ini. Nah, ini sudah pas. Sampai maghrib pas. Maka di sini kalau NO ya, saya jelaskan wujudul hilal. Kalau NO ini belum jelas, harus dilihat dulu. Bulan ini terlihat apa enggak sabitnya ketika di zoom pakai teleskop. Ya. Maka syaratnya zoom terlihat itu harus minimal 3 derajat. Sedangkan ini adalah 2 derajat. Terlihat tapi sangat tipis kalau saya zoom terus ya. Ini sangat tipis sekali nih. Ya, ini kelihatan ya putih nih ya. Tapi kalau saya menaiki 7, maka kelihatan jelas ini tipisnya gitu. Bahkan normal teleskop pun juga akan bisa terlihat. Nah
Ini sudah termasuk, kalau andaikan ini sudah keluar hilalnya, maka ini sudah termasuk bulan Ramadan. Ketika ini sudah maghrib tenggelam, itu sudah masuk bulan Ramadan. Tapi andaikan ini kok tidak terlihat seperti ini, atau mungkin di bawah 1 derajat ya, maka itu belum termasuk bulan Ramadan. Berarti masih tanggal 30 Syawal. Jadi besok itu masih 30 Syawal. Kenapa? Karena ini letaknya ada di 1 derajat sini, 1 derajat di atas horizon bulannya, maka sabitnya nggak akan kelihatan, hilalnya nggak akan kelihatan. Maka besok itu masih 30 Syakban gitu. Tapi kalau ini 7, maka ini sudah terlihat. Ini kalau NU ya. Tapi kalau Muhammadiyah tidak. Kalau Muhammadiyah di sini lihat ya. Jadi prinsip dari wujudul hilal itu yang pertama adalah ijtima' qoblal ghurub. Jadi terjadi ijtima' sebelum tenggelamnya matahari. Tadi sudah ya. Tadi ijtima'nya jam 1. Tanggal 1 jam 1 tadi. Jam 1 siang itu ijtima'nya atau lurusnya antara bumi, matahari dan bulan itu lurus satu garis itu jam 1. Sebelum terjadinya huruf atau sebelum terjadinya seperti ini terbenamnya matahari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah moonset after sunset. Jadi intinya moonset tenggelamnya bulan ini sesudah tenggelamnya matahari. Intinya apa? Intinya ketika matahari itu terbenam ya, sunset, ketika terbenam, ini bulan masih berada di atas garis horizon setelah terjadinya ijtima' tadi itu, gitu ya. Setelah terjadinya matahari terbenam, sunset, bulan berada di atas horizon ini. Setelah terjadinya ijtima' tadi, gitu ya. Maka itu namanya sudah termasuk wujudul hilal. Bahkan andaikan ini bulannya kok masih di bawah sini ya, 1 derajat sama di sini, kalau ru'yatul hilal jelas itu nggak mungkin terlihat ya. Hilalnya nggak mungkin terlihat. Kenapa? Karena jaraknya sangat mepet dengan horizon gitu. Jadi nggak akan terlihat. Tapi kalau seumpamanya kalau NU ya, kalau Muhammadiyah bahkan kalau sama di sini gitu ya, 1 derajat di sini, itu tetap sudah termasuk wujudul hilal gitu ya. Karena bulannya tampak. Jadi sudah masuk bulan Ramadan gitu. Nah kalau seperti ini kejadiannya, posisinya seperti ini, matahari tenggelam, bulannya masih di sini, maka untuk yang NU, untuk yang NU dan pemerintah yang ikut pemerintah itu harus menunggu sidang isbat itu nanti hasilnya seperti apa. Ya karena kalau dilihat dari aplikasi ini nggak jelas itu ya. Bahkan kalau ini jelas pun saya nggak berani memberi keputusan karena itu bukan wewenang saya kan gitu. Kita cuma mensimulasikan aja. Jadi kalau melihat kejadian ini itu untuk yang NO ya mungkin kita lihat dulu aja informasi dari pemerintah, informasi dari PBNU seperti apa, dari tim ru'yah itu seperti apa. Andaikan itu kok di belahan benua negara ada negara pulau yang lain itu kok terlihat, maka ya kita puasanya tanggal 2. Tapi kalau nggak terlihat berarti ya kita genapkan 30 hari dan puasanya hari Minggu gitu ya. Itu untuk NU ya. Jadi untuk NU kalau tanggal 1 itu dihisap kok di ru'yah kok nggak kelihatan hilalnya, maka puasanya hari Minggu, kemudian terawihnya itu hari Sabtu. Tapi kalau terlihat terawihnya nanti malam tanggal 1-nya, kalau puasanya itu hari Sabtu berarti ya. Itu untuk NU. Kalau untuk Muhammadiyah, kalau posisinya seperti ini, maka bisa dipastikan Muhammadiyah itu puasanya tanggal 2. Karena itu sudah wujudul hilal gini. Ya, jadi Muhammadiyah, kemudian Persis kalau dulu, sekarang Persis sudah tidak ikut wujudul hilal ya. Kalau sekarang Muhammadiyah aja. Muhammadiyah itu jadi pastikan ini tanggal 2 sudah puasa. Jadi tanggal 1 malam itu sudah taraweh. Tapi untuk yang NU, teman-teman yang NU, kita tunggu sidang isbat. Ya, kita tunggu sidang isbat. Jadi kita lihat tim ru'yah nasional itu melihat hilal apa tidak gitu ya. Karena ini sangat tipis sekali kalau dilihat dari aplikasi seperti ini. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi ini adalah cara kita untuk mengetahui
terjadinya awal bulan itu. Kan kenapa sih kok harus tanggal 1, kok enggak tanggal 31-nya ru'yahnya itu? Karena ketika itu tanggal 31, tanggal 31 ya, ya, maka bulan nggak ada di sini ketika maghrib. Adanya di mana? Di atas ini nggak ada. Adanya di mana? Sudah di bawah. Ini bulannya sudah di bawah ketika tanggal 31. Tapi kalau tanggal 2 baru ngeruyah sama nih. Ru'yatul hilal tanggal 2. Maka bulan nggak ada di sini ketika maghrib. Di mana? Di atas sana kok. Wah, maka ini sudah pasti akan terlihat hilalnya ini. Ya karena meskipun itu tanggal 2 itu sudah termasuk tanggal ke-30, 30 Syakban ya, sudah pasti jelas terlihat hilalnya kan gitu. Sudah digenapkan menjadi 30 seperti hadis Nabi tadi itu. Andaikan tidak terlihat tanggal 29 maka genapkan menjadi 30 di bulan Syakbannya. Nah, makanya untuk menentukan itu ketika tanggal 1 atau tanggal 29 Syakban ya, seperti ini. Jadi setelah terjadinya ijtima tadi itu, kemudian matahari sudah masuk waktu maghrib ya, kemudian kita lihat hilalnya ini terlihat apa tidak. Jadi itu untuk menentukan apakah besok itu sudah Ramadan atau belum. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, ini waktunya sudah sangat lama sekali. Jadi kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan ataupun kesalahan ya, atau sesuatu yang kurang saya pahami ya, mohon pemberitahuan di komentar di bawah ini ya. Tapi andaikan mungkin ada kesalahan ya bisa japri, monggo ya, mungkin kudune nggak ngono Gus gitu ya, monggo silakan gitu. Nah ini saya fullkan lagi. Nah jadi mungkin untuk setelah ini saya nggak akan membuat ngedit video seperti kemarin ya, karena waktunya itu lama ya, lama di ngeditnya sebenarnya. Kalau ngerekamnya itu ya mungkin 30 menit itu sudah selesai, cuma untuk masalah ngeditnya itu agak lama. Jadi saya langsung menggunakan OBS gini aja, langsung live gitu aja, lebih enak gitu ya. Nah, tapi saya mohon maaf kalau mungkin seperti subscribe-nya ini keluarnya ketika saya klik gitu aja gitu ya, jadi tolong di subscribe juga. Jadi seperti transisinya ini juga keluarnya ketika saya klik gitu. Dan semoga video ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, bisa menambah pengetahuan kita. Jadi intinya apa? Intinya kita yang penting itu adalah puasa ya, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau melalui dengan hisab atau apa itu ya. Yang penting kita berpuasa. Jangan terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain, karena saya yakin mereka itu sudah memiliki ahlinya sendiri gitu ya. Muhammadiyah mereka sudah punya ulamanya sendiri, NU punya ulamanya sendiri, yang mana ulama-ulama itu adalah orang-orang yang ngerti gitu, nggak hanya seperti kita kan gitu. Mereka itu ahlinya ahli kan gitu, kalau kita itu apa gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan mereka itu puasa hari Sabtu atau hari Minggu, mereka sudah punya dalilnya sendiri, punya ada yang diikuti sendiri atau ulamanya sendiri. Maka kita yang penting adalah bagaimana biar puasa kita di tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin gitu ya. Kalau tahun kemarin mungkin kita belum hatam Al-Quran, gimana kalau mungkin di Ramadan ini kita hatam 2 kali Al-Quran, alhamdulillah kan gitu. Jadi lebih baik. Dan mungkin itu aja. Kalau ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, kesalahan dari yang saya sampaikan, mohon pembenahannya, bisa japri atau mungkin komen di bawah ini. Dan jangan lupa di like dan di subscribe dan di share gitu ya. Jadi like suka ya, bisa di dislike monggo silakan, karena ketika di dislike pun saya nggak akan tahu siapa itu. Yang penting itu bisa menjadi masukan saya, oh berarti saya kurangnya seperti ini gitu. Itu aja, ada kurangnya mohon maaf. Wa akhiran inna sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transisinya nah, sip logonya